Ganjar makin ditakuti koruptor. Program capres lain jadi nyungsep. Ketika kita bicara Tribun Katon. Tidak boleh cek. Marah pada situasi yang koruptif, maka mesti kita lakukan tindakan yang ekstra. Kekuatan KPK, bikin KPK makin independen, kita bawa siapa yang koruptor terus kembali. Agar kemudian dia bisa memahami pengerti untuk tidak melakukan. Saya kira itu yang bisa kita dorong agar orang bisa tobat untuk tidak melakukan. Ganjar berhasil melejitkan namanya baru-baru ini. Awalnya banyak orang, terutama siswa mulai eksis dengan program internet gratis, cepat dan merata. Gebrakan ini dianggap jauh lebih keren, lebih bagus dan lebih bermanfaat ketimbang program makan dan susu gratis yang menyedot anggaran super jumbo yang entah bakal diambil dari mana. Ternyata tidak lama kemudian, Ganjar membuat sebuah gebrakan yang mungkin bakal membuat banyak koruptor ketar-ketir. Bukan cuma koruptor, tapi paslon lain juga bakal panik. Karena program ini sangat berdampak dan ditunggu-tunggu banyak orang. Ini terjadi ketika Ganjar memberikan kuliah kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dia bersama dengan Mahfud MD akan mengambil sikap tegas dalam pemberantasan korupsi jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Selain penguatan terhadap KPK dan KPK, akan dikembalikan statusnya menjadi lembaga independen. Ganjar akan menindak tegas koruptor dengan mengirimkan mereka ke lapas Nusa Kambangan. Lapas ini akan dijadikan sebagai penjara khusus napi koruptor, supaya bisa memberikan efek jerah. Kalau sudah bicara soal lapas ini, pasti banyak napi yang ketakutan, karena lapas ini salah satu yang paling menakutkan. Isinya napi kelas kakap. Lokasinya ada di sebuah pulau kecil di Cilacap, Jawa Tengah, yang langsung berbatasan dengan Samudra Hindia. Lapas ini berbeda dengan lapas lain karena tempatnya terpencil, jauh dari keramaian. Masih banyak semak belukar di sekitar lapas, dan di sana tidak ada fasilitas mewah. Penjara ini juga sering disebut sebagai pulau kematian karena dijadikan lokasi eksekusi mati narapidana. Begitu Ganjar mengatakan koruptor akan diseret ke lapas Nusa Kambangan, terjadilah kehebohan. Warga menjadi sangat antusias. Ternyata memang inilah yang sangat ditunggu-tunggu, di mana koruptor dihukum seberat-beratnya dan ditempatkan di penjara yang tidak ada fasilitas enak. Sekarang banyak yang percaya korupsi terus merajalela bukan cuma karena hukuman ringan, tapi juga kadang mereka mendapatkan perlakuan khusus. Belum lagi soal rumor mereka bisa hidup enak di dalam lapas. Makanya mereka sering tersenyum ketika ditangkap, melambaikan tangan ke publik usai divonis, dan saat bebas dari penjara masih bisa senyum seolah dunia ini sangat membahagiakan. Sejumlah warga sangat setuju dengan Ganjar. Mereka sudah gregetan dengan koruptor saat ini karena sudah menyengsarakan rakyat. Jangankan dilempar ke Nusa Kambangan, dihukum mati pun mereka sangat setuju. Lapas Nusa Kambangan menyimpan sejumlah fakta-fakta yang cukup mengerikan. Yang pertama adalah ada sebuah bukit bernama Nirbaya. Bukit inilah yang dijadikan tempat eksekusi untuk terpidana mati. Napi yang menginjakkan kaki di bukit ini tidak akan pernah kembali dengan selamat. Yang kedua,
Penjara ini diisi rapi dengan catatan kriminal yang luar biasa, bandar narkoba, pelaku pembunuhan terencana, hingga teroris. Bayangkan, kalau sampai koruptor yang selama ini cengar-cengir lalu dimasukkan satu sel dengan mereka, kira-kira apa yang terjadi? Semoga tidak jadi gila. Lapas Nusa Kambangan yang dibangun di pulau paling ujung selatan Jawa Tengah menjadi pulau paling steril di Indonesia. Di sana terutama hutan bakau masih sangat asri. Yang ketiga, lokasinya yang sangat terpencil. Di dalam hutan yang di dalamnya ada hewan-hewan buas, misalnya macan hitam sampai ular berbisa. Ketika napi berusaha kabur, mereka akan terjebak dalam hutan dan beresiko menjadi tercet serangan binatang buas. Mau kabur pun, nyawa belum tentu bisa selamat. Selain itu, ada juga isu-isu mistis yang membuat tempat ini memiliki kesan angker. Makanya penjara ini sangat ditakuti, karena hidup di sana memang seperti neraka bagi para napi. Kalau Ganjar bisa mewujudkan janjinya menyeret koruptor ke penjara ini, maka dia akan mendapatkan dukungan yang luar biasa dari masyarakat. Selama puluhan tahun, pemberantasan korupsi tetap saja tidak memberikan efek jera, malah makin kesini makin rame. Hukumannya kadang gak masuk akal, seolah maling ayam jauh lebih hina daripada korupsi uang rakyat. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh XRD. Bagaimana menurut Anda?